Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Irfan. Hari ini kita akan membahas pemantapan untuk PAT Fisika ya. Beberapa materi yang akan kita bahas hari ini adalah gelombang, bunyi, dan optik. Oke, kita review sedikit materinya ya. Untuk yang gelombang, kita akan review tentang persamaan gelombang berjalan. Yang pertama kita bahas yaitu persamaan simpangan. Persamaan simpangan itu adalah Y sama dengan A sin theta. Kalau kita uraikan, berarti akan menjadi Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus KX. Jadi tetanya kita uraikan ya. Di sini ada Y. Y itu simpangan, A-nya amplitudo, omega-nya itu kecepatan sudut, T-nya waktu, K-nya konstanta gelombang, dan X-nya itu sendiri adalah jarak. Kalau adik-adik lihat di sini, omega itu selalu nempel sama T ya, dan K itu selalu nempel sama X. Artinya, kalau nanti adik-adik udah melihat suatu persamaan, berarti kalau ada yang nempel sama T itu pasti omega, kalau yang nempel sama X pasti K. Seperti itu. Tapi di sini ada tanda plus minus ya. Tanda plus minus ini menandakan sesuatu. Kalau plus minus yang di depan itu menyatakan arah getar. Berarti kalau plus itu getarannya ke atas duluan, kalau minus berarti getarannya ke bawah duluan. Sedangkan kalau yang di belakang itu arah rambat. Gini, jadi kalau plus itu sumbernya berarti di kanan. Kalau sumber di kanan berarti merambat ke kiri. Sedangkan kalau negatif berarti sumbernya di kiri. Kalau sumber di kiri berarti merambat ke kanan. Seperti itu. Untuk kecepatannya yaitu V ya. V itu bisa kita cari dengan A omega cos theta. Nah, tetanya juga kita uraikan seperti tadi omega T plus minus KX atau rumus yang lain V itu sama dengan omega kali akar A kuadrat min Y kuadrat. Untuk VM itu adalah kecepatan maksimum, bisa kita cari dengan A kali omega. Selanjutnya yaitu tentang percepatan. Percepatan itu A omega kuadrat. Ya, di sini ada kuadratnya sin theta. Sama seperti tadi tetanya kita uraikan lagi menjadi omega T plus minus KX. Tapi kalau kita lihat di sini ada A sin omega T plus minus KX. Ternyata itu sama dengan Y. Berarti untuk mencari A bisa kita cari dengan omega kuadrat dikali Y seperti itu. Sedangkan untuk AM-nya atau percepatan maksimumnya bisa kita cari dengan A kali omega kuadrat. Nah, selain itu adik-adik juga harus mengingat lagi ya persamaan-persamaan untuk mencari omega dan K. Omega itu 2πf atau sama juga dengan 2pi per T. Nah, untuk K-nya itu adalah 2pi per lambda. Tapi selain dari persamaan ini, adik-adik juga bisa mencari omega yang tadi dari persamaan simpangan. Omega itu pokoknya yang nempel sama T, kalau K itu yang nempel sama X, seperti itu. Selanjutnya, di sini ada V. V di sini adalah cepat rambat gelombang. Ini berbeda dengan kecepatan ya. Kalau kecepatan ini adalah kecepatan getar. Kalau yang ini cepat rambat. Cepat rambat kita cari dengan lambda kali F atau juga bisa kita cari dengan omega per K, seperti itu. Selanjutnya, tentang bunyi, kita akan bahas tentang frekuensi nada. Nah, di sini ada dawai, ada pipa organa terbuka, dan pipa organa tertutup. Seperti kita tahu bahwa nada itu ada yang dinamakan nada dasar dan ada yang dinamakan nada atas ya. Nah, untuk nada dasar itu berarti simbolnya F0. Nah, kalau di dawai bisa kita cari dengan rumus V per 2L. Sedangkan untuk N-nya, F ke N, nada atas ke N, nada atas ke 1, 2, 3, dan seterusnya, bisa kita cari dengan N plus 1 kali F0. Kalau kita uraikan F0-nya berarti V per 2L, berarti Fn itu sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Ya. Nah, misal, jadi kalau nada atas ke 1 berapa? Berarti N-nya 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 kali V per 2L. V-nya apa, Kak? V-nya itu adalah cepat rambat bunyi. Ya. Di dawainya berapa? Kalau L-nya itu panjang dawai. L itu panjang. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pipa organa terbuka. Untuk pipa organa terbuka sebenarnya persamaannya masih sama dengan yang dawai. Nah, di sini bedanya apa? Bedanya di sini tentu saja V-nya. V-nya itu cepat rambat bunyi di udara. Kalau yang di dawai berarti cepat rambat bunyi di dawai. Nah, kalau L-nya apa? L-nya itu berarti panjang pipa organa. Seperti itu. Selanjutnya, pipa organa tertutup ya. Nah, ini berbeda dari yang sebelumnya. Kalau pipa organa tertutup, nada dasarnya itu V per 4L ya. Dan rumus untuk nada ke atasnya adalah 2N plus 1. Misal nada atas ke 1 berarti 2 kali 1, 2 tambah 1.
3 berarti 3 kali V per 4L. Untuk V-nya ini masih sama cepat rambat bunyi di udara. Yang beda cuma dawai aja berarti ya kalau untuk cepat rambatnya. L-nya apa? Berarti ini panjang pipa organanya juga. Oke, selanjutnya kita bahas tentang masih di bab bunyi, yaitu tentang efek Doppler ya. Rumus efek Doppler itu Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Fp-nya frekuensi pendengar, Fs-nya frekuensi sumber, Vp-nya kecepatan pendengar, Vs-nya kecepatan sumber, dan V itu sendiri cepat rambat bunyi di udara. Kalau tidak diketahui nilainya, kalian bisa gunakan angka 340. Oke, berkenaan dengan tanda plus minusnya, kalau di sini yang P, Vp plus minus Vp berarti itu P. P itu maksudnya pendengar. Pendengar itu kita analogikan sebagai Pak Ustadz. Berarti kalau mendekat, Pak Ustadz mendekat itu positif. Kalau menjauh, Pak Ustadz menjauh berarti negatif. Kemudian kalau Vs plus minus Vs, ada S. S itu berarti sumber. Kalau sumber kita analogikan sebagai setan. Berarti kalau setan mendekat negatif, kalau setan menjauh positif. Untuk contoh soalnya biar lebih paham, kita lihat sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 1024 Hz bergerak mendekati. Sumber mendekati. Sumber bunyi mendekat berarti Vs-nya mendekat, setan mendekat berarti negatif ya. Nah, sedangkan kecepatan rambat bunyi adalah 340 meter per sekon jika pendengar bergerak menjauh. Pendengar menjauh. Vp menjauh, Pak Ustadz menjauh, dia juga negatif. Artinya, yang plus minus ini kita ganti tandanya jadi negatif dan negatif. Artinya persamaannya kita bisa gunakan Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikalikan dengan Fs-nya. Seperti itu. Ngerti ya? Nanti kita akan latihan dari soal-soal. Selanjutnya, kita akan bahas tentang optik fisis. Nah, di sini kita akan bahas interferensi atau penggabungan. Lalu yang kedua ada difraksi atau pelenturan. Ingat aja penggabungan, kalau penggabungan itu berarti bergabung. Bergabung itu minimal ada dua, berarti keywordsnya di sini adalah celah ganda atau dua buah celah atau jarak antar celah. Kalau adik-adik menemukan kata-kata ini di soal, berarti adik-adik bisa gunakan interferensi tentu saja. Ya, nah rumusnya adalah D sin theta sama dengan M lambda atau D kali Y per L sama dengan M lambda. Bisa kita lihat di gambar ini. Di sini kalau interferensi itu ada dua buah celah, kemudian jarak antar celahnya itu D ya. D jarak antar celah ini. Nah, kemudian di sini ada Y-nya itu adalah jarak antar pola. Nanti di sini akan muncul gelap terang seperti itu. Nah, kemudian di sini ada L jarak celah ke layar. Kemudian kalau lambda itu adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Sedangkan M-nya itu orde. Aturan ordenya kalau terang ke terang yang berurutan itu adalah satu, gelap ke gelap berurutan adalah satu juga, terang ke gelap yaitu setengah, gelap ke terang yang berurutan juga setengah. Intinya kalau sama dia satu, kalau berbeda dia setengah. Sedangkan untuk difraksi itu pelenturan dan kita tahu bahwa melentur itu tidak harus berdua, dia bisa sendiri. Nah, maka di sini keywordsnya adalah celah tunggal, sebuah celah, dan lebar celah sebagai D-nya. Nah, kalau kita lihat D-nya di sini, lebar celahnya, Y-nya ini pola-pola dari celah ke layar itu adalah L, panjang gelombangnya lambda, dan ordenya adalah M. Untuk persamaannya masih kita gunakan persamaan yang sama. Tapi hati-hati untuk aturan ordenya, selain kita gunakan aturan orde yang sama dengan interferensi, ada juga beda awal ya. Nah, beda awal itu maksudnya gimana? Kalau di soal ada bahasa terang pusat ke terang satu, kan itu terang ke terang. Seharusnya satu, kalau di difraksi kita pakainya setengah. Terang pusat ke gelap satu, terang ke gelap harusnya setengah. Nah, kalau di difraksi kita pakainya satu, seperti itu. Udah deh, beres bedanya interferensi dengan difraksi. Adik-adik jangan lupa untuk keywordsnya. Nah, interferensi itu celah ganda, kalau difraksi itu celah tunggal ya. Dari jumlah celahnya bisa kita tahu kita itu sedang mengerjakan interferensi atau difraksi. Selanjutnya, mengenai optik geometri ya. Untuk optik geometri kita akan bahas cermin sekarang, cermin lengkung ya. Di sini terbagi dua, ada cermin cekung, ada juga cermin
cembung ya. Kalau cermin cekung itu berarti cekungannya di depan, maka tanda yang biru ini kakak kasih untuk belakang cermin. Jadi depan cerminnya itu ada ruang 1, ruang 2, ruang 3, sedangkan untuk belakang cerminnya itu ruang 4. Ingat ya, kita menyimpan benda itu selalu di depan cermin. Berarti kemungkinan menyimpan benda di cermin cekung itu ada 3, yaitu di ruang 1, ruang 2, ruang 3. Kalau di ruang 1, nah, sifat bayangannya gimana? Ingat waktu SMP kita pernah belajar bahwa ruang benda tambah ruang bayangan itu harus 5. Maka kalau di sini ruang bendanya 1, maka ruang bayangannya harus 4 biar jadi 5 ya. Ingat 4 itu dia di belakang cermin maka akan maya. Kemudian kalau maya itu pasti tegak dan kita lihat angka ruangannya. Dari 1 ke 4 itu naik berarti dia diperbesar. Kemudian kalau kita simpan benda di ruang 2, benda di ruang 2 itu bayangannya pasti di ruang 3. Ruang 3 itu bayangannya nyata. Nyata pasti terbalik. Lihat angka ruangannya dari 2 ke 3 berarti naik, berarti diperbesar. Selanjutnya kemungkinan yang ketiga benda di ruang 3. Benda di ruang 3 bayangan pasti di ruang 2. Dari ruang 2 ini berarti dia bayangannya nyata karena di depan cermin. Nah, nyata akan selalu terbalik, kemudian dari 3 ke 2 itu berarti diperkecil. Nah, sekarang kalau untuk di cermin cembung, nah untuk di cermin cembung, dia itu belakang cerminnya yang ruang 1, 2, dan 3 karena cembungannya di sini. Nah, depan cerminnya hanya ruang 4, maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu menyimpan benda di ruang 4 saja. Kalau benda di ruang 4, bayangan harus di ruang 1. Kalau ruang 1 berarti dia di belakang cermin, artinya dia maya. Kalau maya, dia pasti tegak, kemudian lihat dari 4 ke 1, mohon maaf, ini harusnya diperkecil, bukan diperbesar ya, mohon maaf, ini salah. Oke, nah ingat persamaannya itu untuk menentukan jarak-jaraknya pakai persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen di mana F itu adalah jarak fokus, S-nya jarak benda, dan S aksennya jarak bayangan. Kemudian untuk mencari perbesaran, yaitu M, bisa kita cari dari S aksen per S atau juga H aksen per H. Jangan lupa di sini pakai tanda mutlak karena perbesarannya tidak mungkin negatif, seperti itu. Oke, selanjutnya ini mungkin yang terakhir pembahasan review materi kita yaitu tentang alat optik. Di sini kakak bahas tentang cacat mata ya. Cacat mata yang dibahas di sini adalah cacat mata yang diakibatkan oleh melemahnya atau berkurangnya daya akomodasi mata. Di sini ada 3, rabun jauh atau namanya miopi, rabun dekat namanya hipermetropi, atau yang ketiga cacat mata tua atau yang dinamakan presbiopi. Pertama kita bahas dulu tentang miopi. Miopi itu rabun jauh atau sukar melihat benda yang jauh. Nah, lensa matanya tidak mampu menipis atau tidak mampu menipis secara optimal maksudnya ya. Di sini ada kunci 3D-nya yaitu mijakung. Mijakung itu singkatan miopi, rabun jauh, dan lensa cekung. Lensa cekung itu berarti nanti kacamatanya kacamata cekung atau negatif ya. Nah, di sini titik dekatnya 25 cm sedangkan titik jauhnya itu adalah punctum remotum. Maksudnya itu adalah titik jauh tertentu ada jarak tertentu yang mungkin nanti akan diketahui di soal. Untuk mencari kuat lensa kacamatanya, kalau PR-nya dalam meter atau punctum remotumnya dalam meter, berarti kita gunakan P sama dengan min 1 per PR. Sedangkan kalau PR-nya dalam sentimeter, kita gunakan P-nya itu min 100 per PR. Seperti itu. Nah, kemudian sekarang kita rabun dekat hipermetropi ya. Sukar melihat benda yang dekat atau lensanya itu tidak mampu menebal, lensa matanya tidak mampu menebal. Kunci 3D-nya hidebung hipermetropi, rabun dekat, dan menggunakan lensa cembung atau nanti menggunakan lensa positif. Titik jauhnya ada di tak berhingga, normal, kemudian titik dekatnya dia mempunyai nilai tertentu ya. Nah, ini juga sama, ini akan diketahui di soal. Nah, kuat lensanya seperti apa? Kalau PP di sini pakai punctum proximum. Kalau PP-nya dalam meter berarti P sama dengan 4 dikurangi 1 per PP. Sedangkan kalau dalam sentimeter P-nya itu sama dengan 4 dikurangi 100 per PP.
Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir cacat mata tua, yaitu sukar melihat benda, nah baik dekat maupun jauh. Maka lensa mata itu tidak mampu menebal ataupun menipis secara optimal. Nah, titik jauhnya dia punya nilai tertentu, titik dekatnya juga punya nilai tertentu, sehingga kita membutuhkan kacamata yang menggunakan lensa positif dan lensa negatif. Maka di sini kuat lensanya menggunakan persamaan di miopi dan hipermetropi. Pasti adik-adik juga pernah lihat kacamata yang di sini ada lensa negatif, kemudian di bawahnya ada lensa positifnya. Seperti itu. Itu yang digunakan untuk penderita cacat mata tua atau presbiopi. Seperti itu. Oke adik-adik, semoga adik-adik dapat memahami penjelasan yang sudah kakak jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.